Oke, Sobat Otak Kiri, kali ini aku sedang dengan Mas Mahfud. Ya, Mas Asbi. Nah, ini teman saya seperjuangan waktu KKN. Nah, sekarang dia ini mengajar, tapi sambil menekuni bisnis usahanya, yaitu apa, Mas? Bebek petelur. Nah, di sini aku mau Q&A dengan beliau. Q&U, kan? Iya, Nah, pokoknya itulah. Nah, dengan Mas Mahfud ini tentang bagaimana sih cara ternak bebek yang baik dan benar. Nah, oke. Masih belajar Mas Asbi, saya Saya yang belajar, Mas. sama-sama belajar. Nah, langsung saja ke pertanyaannya biar nggak bertele-tele teman-teman. Teman-teman sobat bisnis. Nah, pertanyaan yang pertama Mas Mahfud, Iya. tolong dengarkan dengan seksama. Nah, Oke Mas Asbi, dari gimana? pertama yaitu adalah ide bisnis. Nah, apa sih ide bisnis yang mendasari Mas Mahfud ini untuk menekuni bebeknya ini? Nah, Oke, kalau ide bisnis sih sebenarnya sih saya idenya itu karena kepepet ya Mas. Dari kekurangan, gimana caranya biar ekonomi rumah ya terutama itu biar stabil. Karena ada beberapa faktor sih yang mengharuskan saya mau nggak mau harus terjun untuk cari tambahan gitu kan. oh ya. Terus saya sih juga mikirnya karena saya dulu di pendidikan arahnya itu jadi guru yang honorer, mau yake untuk PNS kan Tidak terlalu mengharapkan iya juga ya. karena keterbatasan otak saya juga. Berarti ini yang pertama the power of kepepet ya. Iya, the power of Tetapi apakah kepepet. tidak terbengkelai Iya. antara mengajar dengan Enggak ngopeni bebeknya itu? karena kalau Bagaimana cara membagi waktunya, mungkin bisa dijelaskan ke sobat Iya. Otak Kiri? Nah, kalau bagi waktunya sih gampang ya, karena terutama sih kalau saya ngopeni bebek itu, ternak bebek itu kan dibantu sama bapak. Jadi kalau ngopeni sih sebenarnya sederhana dan ringkes ya Mas. Nek orang Jawa bilang itu gampang, ringkes. Karena pagi itu cuma kita ngambil ya, kesibukannya pagi 5:30 saya cuma ngambil telur, habis itu oh ya. ngasih pakan sekalian. 5:30 itu paling jam 6 udah selesai, habis itu berangkat kerja yang lain. Berarti seperti hiburan gitu ya? Iya, sebenarnya Ngilangin stres juga ya, Mas? iya, hiburan tapi ya harus telaten sih. Ya, Banyak. memang harus ditekuni ya, Mas, apa-apa itu. Banyak juga sih yang harus diperhatikan kalau ternak bebek petelur. Oke, Mas, makasih untuk pertanyaan pertama ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan Oke. berikutnya, teman-teman. Pertanyaan yang kedua. Nah, ini ngepek dulu. Abang Sasbi. Modal kandang, bibit dan makanan. Nah, itu modalnya itu apa, Mas? Yang pertama mungkin kalau boleh tahu bisa dikasih resepnya ya. Iya. Biar teman-teman pemuda sobat Otak Kiri ini terinspirasi. Nah, seperti itu. Ya, kalau modal utama sih nekat ya Mas. Wah, itu perlu digarisbawahi Iya. sobat Otak Kiri. Nekat itu yang paling utama Iya, ternyata. karena satu, menurut saya itu yang maksudnya saya cerita yang menurut saya alami aja ya. Kalau saya itu emang nekat dulu. Modal itu saya nggak punya. Wow, Saya nggak punya modal, jadi ya nekat. iya nekat. Maksudnya dalam untuk mencari itu saya memang nyari pinjaman untuk yang pertama kali. Terus kandang pun, lahan pun saya juga nyewa. Jadi saya lahan yang buat ternak bebek itu nyewa, bukan punya saya sendiri. Oh, begitu. Iya. Tetapi apa hitungannya pasti Iya. sudah dipertimbangkan teman-teman ya. Ya kalau dipertimbangkan sih iya, tapi sebenarnya kan dulu saya nggak, bebek petelur itu bukan yang utama ya. Saya dulu itu pertama kalinya itu bebek pedaging. Oh, malah dari bebek pedaging. Iya, bebek pedaging. Nah, itu terus ceritanya bagaimana kok bisa dari bebek pedaging menjadi bebek petelur? Itu Secara sengaja atau enggak? sebenarnya nggak sengaja Mas, kalau ketemu bebek petelur itu. Jadi pertama kali awal
akhir tahun 2018 itu saya ke rumah teman ya, itu lihat bebek pedaging. Nah, bebek pedaging itu saya belajar di sana sekitar 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan, oke, saya mutusin untuk terjun ke situ. Nah, di situ malah saya udah salah kalkulasi. Salah kalkulasinya itu saya memperhitungkan itu kan bebek potong itu pembesaran itu kan hibrida. Ternyata yang saya ambil itu malah bebek lokal. Jatahnya 35 hari jadi 50 hari, kan saya bangkrut sempat gulung tikar rugi itu kan karena. Berarti sempat istilahnya kalau dalam membangun bisnis usaha itu pasti ada jatuh bangunnya ya Mas. Iya. Dari kesalahan Iya. kemudian kita bangkit lagi, jangan pernah menyerah. Kiri, tolong dengarkan ya. Pertanyaan yang berikutnya, untuk hasil telur setiap harinya itu berapa Mas yang dihasilkan? Mungkin bisa dijelaskan kembali dari jumlah ekor. Iya. Setiap ekornya itu ada berapa? Oke, untuk yang pertama itu sih saya gelombang pertama ya Mas, itu dulu lah 75 ya. 75 ekor. Itu terus keluar telur berapa Mas? hampir 80% ya Mas. Dulu itu sampai 68 ya. 68 bagi 7 sekitar hampir 90%. Itu gelombang pertama. Terus dari bulan ini September tahun kemarin ya, itu nambah 80 gelombang kedua. Berarti semakin meningkat saja ya Mas? Iya, alhamdulillah semakin tambah. Itu saya tambah 80, jadi sekitar 180. Terus dari bulan Oktober itu sampai bulan Mei ya, Lebaran kemarin tuh rata-rata bertelur 110 sampai 15. Kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, siap apa Mas? Nah, pertanyaan berikutnya, tadi kan hasil telur, kemudian dari segi pemasaran, nah ini yang paling utama. Segi pemasarannya itu bagaimana Mas? Oke, Kan kalau tadi kan telurnya kan sekitar 80 lah, kita ambil kesimpulan seperti itu kan? iya 80% itu mungkin. Kalau pemasaran sih yang pertama dulu kita pakai via online ya, maksudnya saya dari via online itu dari teman ke teman, dari tutor teman tangganya Mas, balak batu itu Ya, satu dari story WA, terus Instagram itu banyak yang lihat. Terus nanti kalau saya pernah sih dulu iter ya, maksudnya iter itu ke dinas, ke kantor-kantor, ke Setda, terus ke dinas pendidikan sosial. Berarti itu ada online juga, kita istilahnya door to door ya Mas? Iya, untuk awal ya Mas, karena untuk Emang Mas nggak malu Mas kayak gitu? iya, Bisa door to door gitu online? iya enggak, karena gimana ya, kalau malu ya sopo sing ngerek nombok ibu Nah, tuan Mas. ini guys, sobat-sobat otak kiri. Jadi kalau kita ingin usaha itu malu, minder, isin itu harus dihilangkan. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, siap Ya, Mas? siap Mas Hasbi. Saya Gimana? mau tanya, berapa Mas harga setiap butir telurnya dan berapa omset setiap bulannya? Oke, kalau harga per butir itu telur 2000 sampai 2,5 ya. Tapi kalau saya jualnya 2000. Dari dulu 2000 gitu. Karena nanti ada, ya itu ada reseller yang ngambil, terus ada yang mau dijual lagi. Kemudian mungkin bisa saya Kalau tambahkan. omset sih ini yang udah 7 bulan itu tiap harinya bertelur sekitar 110, 115, itu omset tiap harinya itu sekitar
biaya pakan itu 130 kurangi 110, berarti ya satu harinya itu 120.000 tinggal dikalikan 30 berapa? 3.600.000. Wah. Itu omset 1 bulan. Oke sobat otak kiri, ini mungkin beberapa pertanyaan yang aku lontarkan kepada Mas Mahfud. Untuk lebih jelasnya gambaran sistem, mungkin bisa nanti lihat kandang dan bebeknya. Langsung kita lihat video berikut ini, oke?